warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada ucapan beliau, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila berdosa atau terjatuh dalam dosa dia istighfar, dia memohonkan ampunan. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan dosa dan taubat. Nah, kita lihat ala kulli hal perkara-perkara yang berkaitan dengan taubat, sebagaimana taubat itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Ya, taubat tentunya dia mempunyai syarat-syarat dari taubat itu sendiri. Di sini mungkin timbul pertanyaan, ya, kalau kita katakan bahwa manusia itu tidak luput dari khilaf, manusia itu tidak maksum, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal maksum man asamallah, orang yang terjaga itu hanyalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada permasalahan penting yang perlu kita beri catatan, ya, bahwa bagaimana sikap kita seharusnya ketika berhadapan atau melihat orang-orang yang terjatuh di dalam dosa atau kesesatan atau kemaksiatan. Kalau kita katakan bahwa manusia itu tidak luput dari salah, tidak luput dari khilaf, dosa, maka pertanyaan sederhana, bagaimana kita bermuamalah, atau bagaimana ketika kita menyaksikan orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan, kesesatan atau kemaksiatan, apa sikap kita yang paling tepatnya menurut pandangan syariat, ya. Nah, maka kita katakan, ya, pertama harus meyakini bahwa hal tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku atas seseorang. Kalau seorang dia terjatuh dalam dosa, dia sendiri atau dia lihat orang lain terjatuh dalam kesesatan, penyimpangan, dosa, dia harus meyakini bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu dia sedang terjadi atau sedang berjalan padanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang tersebut diberi nasihat dan dijaga kehormatannya. Sebagaimana Fudail, kita tidak boleh, maksudnya kita tidak boleh berlebihan dalam mencaci, mencela, ya, kecuali pada batasan-batasan yang memang harus, ya, tetapi keluar daripada itu tidak boleh melampaui batas, tidak boleh melampaui batas, karena hakikatnya orang itu sendiri telah terjadi pada dia atau telah berjalan pada dia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, al-mu'min yasturu wa yansah, wal fajir yahdiku wa yu'ayyiru. Seorang mukmin itu
dia menutup aib saudaranya dan dia memberi nasihat. Jadi bukan hanya sekedar dia menutup aib saja atau sekedar dia memberikan nasihat saja, tidak, tapi dia menutup aib saudaranya dan dia memberi nasihat. Ini sikap seorang mukmin. Ketika dia lihat saudaranya terjatuh dalam dosa, kesalahan, ya sudah, dia tutup kesalahan itu sebisa mungkin, tapi dia memberi nasihat. Dia memberi apa? Nasihat, dia tidak membiarkannya. Wal fajir hari ini berbeda dengan al fajir, ya, berbeda dengan orang fajir, yaitu bagaimana cara dia menyikapi orang yang terjatuh dalam dosa, yahdiku wa yu'ayyir. Yani dia apa namanya, menghancurkan kehormatan dan dia merendahkan, dia mencela. Kalau orang fajir itu dia lihat saudaranya terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, itu dia celah dan dia robek kehormatan saudaranya. Dia tidak ada nasihat, tapi dia memang memanfaatkan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan lawannya tersebut. Itu sikap orang fajir. Kalau sikap orang mukmin sebaliknya, yastur wa yansah, dia tutup dan dia beri nasihat, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan dan batas-batasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah mendoakan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan itu. Ya, kalau kita lihat seorang terjatuh dalam kemaksiatan, hendaklah kita mendoakan dia, ya, kita mendoakan dia sebagaimana kita doakan dia agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia dari apa? Kemaksiatan tersebut, Allah mengeluarkan dia dari pungkungan dosa, penyimpangan, kesesatan dan seterusnya. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa ta'ala suqila qalbuhu. Yani seorang hamba itu apabila dia melakukan suatu kesalahan, maka diberikan titik di hatinya dengan sebuah titik hitam. Dan apabila dia meninggalkan kesalahan itu dan dia beristighfar serta dia bertobat, maka hatinya dibersihkan lagi. Suqila qalbuhu. Wa in ada zida fiha. Kalau dia ulang lagi, maka ditambahkan lagi titik hitam. Hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau dia lakukan kemaksiatan terus menerus begitu, maka di titik hitam, titik hitam, titik hitam, sampai apa, lama-lama apa, hatinya itu menjadi gelap, ya, wahwa ron, dan itulah yang disebutkan dengan istilah ar-ron. Ar-ron itu apa? Ar-ron alladzi dzakarallah, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun, ya, surat Al-Mutaffifin, ya. Nah, jadi yang pertama kita bermuamalah dengan orang yang terjatuh di dalam dosa itu. Yang kedua adalah apa? Mendoakan dia, ya. Yang ketiga, harus memahami bahwa apa terjadinya dosa itu adalah bukan dalil yang menunjukkan tentang rendahnya orang tersebut, dan ini sudah kita sampaikan beberapa hal berkaitannya dengannya pada pertemuan yang lalu, ya. Sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, faman taba asbaha abahu adam wa man asarra wahtajja bil qadri asbaha iblis. Itu barang siapa yang dia bertaubat, maka dia serupa dengan bapaknya Adam. Ya, Adam itu terjatuh dalam kekeliruan kemudian bertaubat. Tetapi kalau waman asarra wahtajja bil qadri, dia terus tenggelam dalam dosanya dan dia justru berhujjah dengan takdir, dia berdalil dengan takdir, maka apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asbaha iblis, dia serupa dengan iblis. Iblis itu ketika terjatuh di dalam dosa, dia tidak kembali kepada Allah, tapi justru dia cari dalil pembenaran. Ya, dia cari dalil pembenaran. Apa dalil pembenarannya? Ya, ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan?
astakbarta am kunta minal alin, apakah engkau sombong atau merasa lebih tinggi? Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya, saya lebih baik dari dia, karena engkau menciptakan aku dari api sementara menciptakan dia dari tanah. Jadi iblis ada dalil ya. Iblis cari dalil. Dalilnya apa? Dalil pembenaran ya. Dalil pembenaran. Nah, tetapi kalau orang itu dia bertobat, ya berarti dia sama dengan Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan orang yang bertobat itu datang di dalam riwayat yang disebutkan oleh dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dan dinyatakan hasan oleh Al-Alama Albani rahimahullah. Ya, apa kata Rasulullah, at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertaubat dari satu dosa itu kaman la dambalah, sebagaimana seperti orang yang tidak punya dosa. Subhanallah ya. Ya, orang yang bertobat dari suatu dosa itu kedudukannya sama seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka kita katakan di sini ada catatan penting ya. Ada beberapa catatan penting atas perkara ini sebelum kita lanjut pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Syatiri. Kita katakan pembahasan penting diantaranya yang pertama, apabila seorang dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat dengan taubatun nasuha, dia menyesali dan dia beristighfar, maka ini adalah yang diinginkan. Ini yang diinginkan, dan tidak sepatutnya bagi seorang hamba untuk berputus asa. Tidak sepatutnya bagi seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena dia terjatuh dalam dosa terus lalu dia berputus asa. Aduh, saya ini mungkin taubat saya pun gak akan diterima oleh Allah. Saya ini orang yang paling bermaksiat, saya orang paling kejam, saya paling demikian. Ya, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh, tidak selayaknya. Ya. Maka kita katakan bagi orang yang melakukan dosa itu tidak selayaknya dia berputus asa dari rahmat Allah. Ini catatan yang pertama. Ya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. Ya, melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Dan ini luar biasa sekali ya. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Semua diampuni oleh Allah. Selama seorang itu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu kita katakan jangan dia berputus asa. Ketika dia sudah terjatuh dalam dosa, jangan dia berputus asa. Dia harus kembali kepada Allah. Kalau dia berdosa lagi, kembali lagi. Berdosa lagi, kembali lagi. Kalau orang dikatakan sampai kapan ya Ustaz? Ya sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Ya tapi dia berdosa lagi, ya nggak apa-apa. Dia berdosa, kembali lagi bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, maka yang berikut catatan yang kedua, bahwa seorang yang berdosa itu dia harus tahu bahwa taubatun nasuha itu menghapus dosa. Bahkan Allah menggantikannya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu supaya dia termotivasi untuk bertobat. Jadi kalau dia terjatuh dalam dosa, apa yang memotivasi dia supaya bertobat? Jadi dia harus paham. Dia harus men-setkan dalam pikirannya bahwa taubat itu menghapus dosa. Taubatun nasuha itu menghapus dosa. Dan bukan hanya sekedar menghapus dosa, bahkan Allah mengganti ya dosa-dosa yang dia lakukan itu dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Subhanallah.
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ya, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi, yaitu siang dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dia menghilangkan apa? Keburukan-keburukan. Ya, dia menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan baik itu dia menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya, yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Perhatikan ayat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, kemudian mengerjakan amal saleh. Apa yang terjadi kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, yaitu Allah mengganti kebaikan-kebaikan keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah ya. Orang dia sudah lakukan keburukan-keburukan, tapi begitu dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah hapus dosanya dan Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan ya. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini apa namanya? Beberapa hal yang harus dipahami ya, dipahami oleh orang yang terjatuh di dalam sebuah dosa. Ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami ya, bahwa telah tersebut di dalam hadis ketika suatu saat ada seorang wanita ya, yang dirajam di zaman Nabi ya, ada seorang wanita yang dirajam karena perbuatan zina ya, itu kan sudah. Jadi jangan pernah berpikir begini bahwa ada satu bumi ini yang di situ tidak ada kemaksiatan. Ada, semua tempat itu ada kemaksiatan. Persoalannya nampak atau tidak nampak ya, muncul di permukaan atau tidak muncul di permukaan, orang yang cari atau orang yang tidak cari ya. Antum hatta misalnya antum datang ke negara-negara kafir juga, tapi kalau antum misalnya di masjid terus kan juga nggak akan ketemu ya. Kalau antum ke negara-negara Islam tapi antum datang ke tempat-tempat hiburannya pasti juga ketemu ya. Maka ini kita katakan hatta zaman yang paling baik ya, di mana zaman di situ diutus Nabi, Nabi ada di situ, Nabi bersama sahabat ya, Nabi ada dengan mereka, Nabi mengajarkan mereka, tapi masih ada orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar ya. Sampai di sini ada seorang wanita ya, seorang wanita itu dia dirajam. Begitu apa namanya, dia dirajam, kemudian Umar bin Khattab itu Nabi sholat jenazahnya, lalu apa, Umar bin Khattab itu cegah Nabi untuk mensalati jenazahnya. Jadi kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau mau mensalati jenazah orang yang rajam karena dosa besar ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Ya, apa kata Nabi? Ya Ibn al-Khattab, dia ini telah bertobat dengan satu tobat yang kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah niscaya cukup bagi mereka. Subhanallah. Ya. Begitu begitu faedahnya, begitu manfaatnya tobat itu. Wanita ini ketika dia dirajam karena perbuatan zina ya. Lalu Rasulullah dicegah. Umar katakan, Umar protes, ya Rasulullah, kenapa sholat jenazahnya, mensolati jenazahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kalau saja dia taubatnya ini dibagikan kepada, dia telah bertobat dengan suatu tobat yang kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah niscaya cukup bagi mereka. Cukup bagi mereka. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah engkau mendapati taubat yang lebih utama daripada orang yang apa? Menyerahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maksudnya menyerahkan nyawanya kenapa? Karena dia bersedia mau dirajam, dia datang melaporkan dirinya ya. Dan dia datang dan untuk ditegakkan hukum rajam kepadanya, dan dia tahu hukum rajam itu adalah endingnya mati, ya kan? Nah, maka ini luar biasa sekali. Nah, ini tentang apa? Tentang kedudukan daripada taubat itu sendiri. Ya, orang termotivasi untuk taubat, nanti kita sebutkan bagaimana Al-Alama Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam Madarijus Salikin tentang muhasabah itu adalah pintu taubat. Ya, muhasabah itu jembatan untuk membawa seseorang kepada taubat. Nah, maka di hadis ini ya, kawan, ada beberapa catatan penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bahwa Al-Qadhi Iyad pernah berkata di dalam Fathul Bari, ini faedah tambahan saja kita tambahkan biar melengkapi pembahasan kita karena kita lewati hadisnya, yaitu apa? Dahabat aktsaru al-ulama annal hududa kafaratun wastadallu bihadzal hadis. Jadi maksudnya begini, kalau seseorang itu dirajam atau seseorang itu ditegakkan hukum had kepadanya, misalnya dia mencuri potong tangan, atau dia minum khamar dicambuk misalnya, atau dia dirajam, atau dia dikisah, pertanyaannya, apakah dengan ditegakkan hukum padanya itu lalu dosa terkait dengan dosa itu dihapus atau masih ada, nanti dibuat perhitungan lagi di hari kiamat? Paham ya? Misalnya seorang ditegakkan had atasnya dia, pertanyaannya, apakah dosa yang sudah diberikan had di dunia itu di akhirat sudah tidak ada lagi, sudah dihapus, atau di akhirat nanti masih dihitung lagi? Ya. Nah, paham ya? Maka Al-Qadhi Iyad menerangkan sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, itu kata Al-Qadhi Iyad, dahaba aktsarul ulama annal hududa kafaratun wastadallu bihadzal hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman-hukuman yang ditegakkan di dunia atas satu kasus tertentu itu adalah sebagai kafarat, sebagai tebusan dosa. Adalah sebagai apa? Tebusan dosa. Mereka berdalil dengan hadis wanita yang dirajam ini. Jadi maksudnya kalau orang itu sudah ditegakkan hukum di dunia, sudah habis. Sudah habis. Tapi kalau belum ditegakkan hukum di dunia dan dia belum bertobat, ya berarti masih dihitung di akhirat. Ya. Nah, tapi kalau dia bertobat nasuha, ya juga habis. Ya. Nah, habis dengan cara Allah memaafkannya dan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Subhanallah ya. Maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Ibnu Mas'ud itu pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan hal ini. Apa fatwa beliau? Kata beliau, idza ja'al qatlu maha kulla syai'in. Apabila sudah ditegakkan hukum, misalnya dibunuh seorang pembunuh itu dibunuh lagi misalnya begitu, maka maha kulla syai'in, ya, segala dosanya terhapus. Ini dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang serupa pula datang dalam ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, ya, dan ini hukumnya marfu, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan la yamurrul qatlu bi dambin illa mahahu, yaitu tidaklah ditegakkan hukum kisas karena suatu dosa illa mahahu, melainkan hukum yang ditegakkan itu menghapuskan dosa tersebut, ya. Jadi penegakan hukum itu menghapus dosa yang terkait tersebut. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian yang berikut kita lihat ucapan Syekh Asy-Syatiri. Di situ ada kalimat idza annaba istighfar, apabila dia terjatuh dalam dosa dia beristighfar. Ini istighfar kok yang kita bahas itu taubat. Iya. Padahal kata Syekh di sini istighfar. Paham maksudnya ya, ikhwan?
Nah, kata-kata Syekh dia terjatuh dalam dosa dia beristighfar, tapi yang kita bahas ini tobat. Pertanyaan sederhana, apakah tobat itu sama dengan istighfar? Apakah tobat itu sama dengan istighfar? Beda ya? Nah, beda. Bedanya kenapa beda? Istighfar itu kalau dia melakukan kemaksiatan baru dia istighfar. Kalau tobat, dia tidak lakukan kemaksiatan, dia bertobat. Gimana? Gimana? Apa bedanya? Apakah dua hal yang sama? Berarti kalau orang katakan taubat itu anggota badan. Kalau lisan itu anggota badan apa bukan? Anggota badan ya? Oh, berarti nggak masuk. Apalagi nih? Istighfar, pengakuan atas dosa. Kalau taubat berarti dia melawan dengan dosanya, dia ingkari. Oh, artinya kan dua hal yang jadi gimana? Istighfar pengakuan, tobat berarti tobat dan istighfar sama. Oh sama ya, ini pendapat sudah berubah. Tadi tidak sama, sekarang sama. Oh, ya. No. Baik. Kita katakan ini dua hal yang mirip tetapi tidak sama. Istighfar dan taubat itu dua hal yang mirip tapi tidak sama. Tidak samanya dari sisi apa? Pertama, taubat itu punya batas waktu. Taubat itu punya batas waktu. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum dikerongkongan. Berarti ada batas taubat. Kalau nyawa sudah dikerongkongan, tidak bisa taubat lagi. Hatta dia bertaubat tidak diterima taubatnya. Tidak apa? Diterima taubat. Atau ketika matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itu batas taubat. Ya. Paham ya? Sementara istighfar apa? Istighfar itu waktu sudah meninggal bisa beristighfar. Ya, yaitu apa? Alladzina jaa min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka itu mereka berdoa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim ya. Nah, jadi di situ mereka berkata, apa kata mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami ya dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi istighfarnya orang hidup ini kepada orang mati bisa. Paham ya? Jadi dia tidak terbatas waktu. Kalau orang itu bertaubat, kalau sudah mati nggak bisa bertaubat lagi. Nggak bisa orang hidup bertaubat untuk orang mati, nggak bisa. Ya, Anda punya orang tua misalnya dia sudah meninggal, lalu Anda di dunia dulu bapak saya ini mungkin ada lakukan amalan ini, saya bertobat untuk beliau saja, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau beristighfar untuk beliau bisa nggak? Bisa, begitu. Paham ya? Nah, kemudian yang berikut taubat itu syarat kedua adalah harus menghentikan dosa terkait. Misalnya seorang yang ingin bertobat dari dosa minum khamar, dia harus menghentikan dosa minum khamar itu. Iya. Sementara istighfar, apakah harus menghentikan atau tidak? Di sini ulama khilaf. Ulama mempunyai pembahasan yang panjang lebar di sini, tetapi saya ringkaskan, saya katakan bahwa pendapat yang paling kuat, yang kita pandang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa istighfar itu tidak mesti seseorang meninggalkan dosa yang dia lakukan. Jadi kalau dia masih tenggelam dalam sebuah dosa tapi dia beristighfar, bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat. Kata para ulama dia bermanfaat. Ini pendapat yang kuat. Tetapi apabila dia istighfar itu dengan hati, benar-benar, bukan hanya sekedar lisannya saja. Artinya begini, orang yang masih melakukan kemaksiatan tetapi dia beristighfar itu dia berada di antara takut dan lemah. Takut dan dia dikalahkan oleh hawa nafsu dan dia rasa takut kepada Allah. Jadi saat dia dikalahkan oleh hawa nafsu, dia tenggelam, dia jatuh dalam maksiat. Saat dia sadar, dia takut kepada Allah, dia beristighfar. Jadi begitu. Bermanfaat tidak istighfar dia? Bermanfaat.
istighfar dia bermanfaat. Tapi kalau tobat, dia melakukan kemaksiatan dan dia bertobat dari kemaksiatan, tapi dia lakukan terus kemaksiatan itu, bermanfaat tidak? Tidak. Itu bedanya antara istighfar dan apa? Dan tobat. Mahfum ya, ikhwan? Paham ya? Baik. Asy-Syatiri kemudian mengatakan di sini wal muradu bil istighfar, yang dimaksudkan dengan istighfar ini definisi istighfar. Definisi istighfar itu apa? Kata beliau, talabu magfirati dzambi, ya. Talabu magfirati dzambi, yaitu meminta ampunan dari suatu dosa. Meminta ampunan dari suatu dosa. Wal ghafru al-ghafru huwa taghtiyatu syai'i wa mashu atharihi. Sementara ampunan itu sendiri adalah taghtiyatu syai'i wa mashu atharihi, yakni menutup sesuatu dan menghapus bekas-bekasnya. Jadi istighfar itu adalah memohon ampunan dan meminta supaya bekas-bekas dari dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih begini, istighfar itu mengandung dua hal. Kalau istighfar itu mengandung dua hal. Yang pertama asitru, yaitu ditutupnya dosa, dan yang kedua adalah apa? Izalatul athar, yaitu menghilangkan bekas-bekasnya. Jadi kalau orang dia beristighfar itu misalnya astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Maknanya apa? Maknanya dia meminta kepada Allah supaya dosanya itu ditutupi, jangan dibongkar, dan dia minta kepada Allah supaya dosanya itu bekas-bekasnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mahfum ya? Itulah makna istighfar. Oleh sebab itu sebagian fuqaha mendefinisikan istighfar itu dengan makna al-maghfirah, sitrud dzambi wa tajawuzu anhu, yaitu menutup dosa dan memaafkannya. Al-maghfirah itu menutup dosa dan memaafkannya. Nah, itu apa? Makna daripada al-istighfar. Kalau kita katakan, kita berikan beberapa faedah tambahan ya, bahwa kalau begitu sih apa kelebihan-kelebihan istighfar itu apa? Ya, apa faedah daripada istighfar itu? Kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana Allahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yaitu Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengadab mereka sedang mereka itu beristighfar. Jadi diantara faedah istighfar itu yang pertama adalah dia apa? Dia penghalang bala, dia terpenghalang bala, yaitu pencegah datangnya musibah, pencegah datangnya musibah. Jadi para ulama katakan kepada kita begini, bahwa penghalang musibah itu ada dua. Penghalang musibah secara garis besar ada dua ya. Yang pertama, ketika hidupnya Rasulullah di tengah-tengah umat. Yang kedua adalah istighfar. Nah, kita sekarang ini punya tolak bala itu cuma satu, karena yang satunya sudah tidak ada, yaitu Rasulullah SAW sudah meninggal. Jadi yang kita punya cuma istighfar. Maka dari itu memperbanyak istighfar, jangan apa? Jangan meremehkan untuk beristighfar. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka sementara mereka itu apa? Selalu beristighfar. Nah, begitu pula kita lihat ya. Istighfar itu pembuka rizki. Istighfar itu pembuka rizki dan pendatang keberkahan. Ya, selain istighfar itu faedahnya adalah menolak bala, istighfar itu juga pembuka rizki dan pendatang apa? Mendatangkan keberkahan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nuh itu apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yaitu apa?
Dan aku katakan kepada mereka, mohonlah istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pengampun. Faedahnya apa? Yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan menurunkan kepada kalian air hujan yang lebat. Yang kedua apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan membanyakkan anak dan harta kalian. Dan apa? Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan menjadikan kepada kalian kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kepada kalian sungai-sungai. Ya, subhanallah. Jadi kalau orang itu dia kekeringan, dia beristighfar, memperbanyak istighfar. Musim paceklik, dia memperbanyak istighfar. Jadi suatu ketika ada murid-murid Hasan Al-Basri itu, mereka datang kepada Hasan Al-Basri. Mereka meminta, ya, ada yang meminta kepada Hasan Al-Basri, ya Imam, tolong doakan kepada kami supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan kepada kami, karena di daerah kami ini sudah apa? Kekeringan. Maka apa kata dia? Istaghfiru rabbakum, istaghfir, ya, beristighfarlah. Datang lagi orang lain, dikatakan, ya Imam, tolong doakan kepada kami supaya apa? Allah menyuburkan tanaman-tanaman kami, karena ini banyak hama dan lain-lain. Kata dia, istighfar, ya, istighfar. Datang lagi orang lain mengatakan, ya Imam, saya ini menikah sudah sekian lama nggak punya anak, ya, tolong doakan saya. Apa kata dia? Istighfar, beristighfar. Lalu murid-muridnya berkata, ya Imam, orang datang dengan pertanyaan berbeda-beda, kok jawabannya cuma satu, itu istighfar. Kenapa bisa? Maka Imam Hasan Al-Basri membaca ayat ini, yaitu apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Nah, datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, di dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Ahmad Sakir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang dia memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa min kulli daiqin makhraja, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari apa? Kesempitannya, ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang kita katakan tadi, ya, bahwa apa namanya? Istighfar itu yang pertama dia termasuk diantara penghalang bala. Kemudian istighfar itu adalah membuka rizki dan mendatangkan keberkahan. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar pada setiap kesulitannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan apa? Allah akan memberikan kepada dia rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, ya, luar biasa, ya. Di sini di apa? Antara faedah-faedah daripada istighfar. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau di apa, katakan di dalam, kita ambil faedah sedikit dari tulisannya Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin, ya. Di dalam Madarijus Salikin di sini Al-Imam Ibnu Qayyim setelah membahas masalah muhasabah, beliau bahas tentang permasalahan muhasabah. Lalu apa kata beliau? Fa idza sahalahu hadzal maqam wa nazala fi hadhihi al-manzilah asyrafa minha ala maqami taubah li'annahu bil muhasabati qad tamayyaza indahu ma lahu mimma alaihi fayujmi'u ala tashmiri ilaihi wan nuzuli fihi ilal mamat. Kata Ibnu Qayyim, apabila seseorang itu telah benar menempati maqam ini, ya, dan turun pada kedudukan ini, yakni muhasabah. Orang itu kalau dia selalu introspeksi diri dan dia telah benar pada posisi introspeksi dirinya, itu niscaya apa kata beliau, dari sanalah akan naik menuju makam taubat. Nah, orang dari makam muhasabah
itu dia akan naik menuju makam taubat. Artinya apa? Artinya kalau orang itu dia tidak muhasabah, dia tidak akan menuju makam taubat. Tidak akan. Kenapa tidak akan, ikhwan? Karena dia tidak menyadari kesalahan dia tidak menyadari kekurangan dia tidak menyadari ketidaksempurnaan dia dalam melakukan amalan. Iya. Jadi bagaimana dia mau bertobat? Dia harus muhasabah. Karena muhasabah itu adalah makam untuk membuat seseorang naik kepada makam apa? Makam taubat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Lalu beliau katakan lagi di situ bahwa kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa dengan muhasabah itu ya seseorang telah dapat membedakan apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Kalau orang dia muhasabah, dia tahu mana haknya, mana kewajibannya. Ya. Karena kalau orang dia tidak tahu mana haknya, dia tidak tahu mana kewajibannya, apa yang terjadi, ikhwan? Apa yang terjadi kalau dia tidak tahu haknya dan dia tidak tahu kewajibannya? Dia bisa merasa paling benar. Ya. Dia bisa merasa paling benar. Coba rakyat saja kalau dia tidak tahu apa kewajiban dia merasa dia paling benar. Ya. Tapi kalau seorang itu dia tahu apa haknya, apa kewajibannya, lalu dia lihat di hak-haknya, ini hak-haknya dia dapat apa enggak. Misalnya dia katakan, oh ini saya enggak mendapatkan hak-hak saya. Dia lihat kewajibannya. Kewajiban saya ini saya tunaikan semua apa enggak. Kalau ternyata dia tidak tunaikan, maka disitulah dia menyadari bahwa dia punya kekurangan-kekurangan. Maka dari makam muhasabah ini akan mengantarkan dia kepada makam apa? Taubat. Dia lebih bersungguh-sungguh untuk bisa bertaubat. Maka ikhwan, azan ya Allah wa iyyakum, perkataan paling indah Ibnu Qayyim mengatakan begini, wa manzilatu taubati awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Jadi kata beliau bahwa kedudukan taubat itu adalah awal perjalanan seorang hamba, pertengahannya dan akhirnya. Maksudnya begini, taubat itu ada dari awal kehidupan seseorang, ada di pertengahan kehidupan seseorang, dan ada di akhir kehidupan seseorang. Taubat, dengan kata lain, taubat itu selalu menyertai kehidupan seseorang. Paham ya, Pak? Jadi tidak ada satu waktu pun yang seseorang itu dia bebas dari taubat. Misalnya di awal-awal saja dia bertaubat di tengah tidak lagi, atau dia bertobat di tengah, di akhir tidak, atau di akhir dia bertobat tapi di tengah tidak, atau di awal tidak ada. Awal perjalanan seorang hamba itu taubat, tengah perjalanan seorang hamba itu taubat, akhir perjalanan seorang hamba itu taubat. Artinya taubat itu selalu menyertai kehidupan seorang hamba. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fala yufariquhul abdu, maka seorang hamba tidak pernah berpisah dengan taubat. Kalau dia sudah sampai pada makam muhasabah yang benar, makam introspeksi diri yang benar, maka dia tidak akan pernah bertaubat dia tidak akan pernah berpisah dari taubat. Wala yazalu fihi ilal mamat, dia selalu taubat sampai kematian itu datang menjemputnya. Wa inirtahala ila manzili akhar irtahala bih wa nazala bih. Kalau dia naik ke posisi yang lain, maka dia naik bersama taubat. Kalau dia menempati posisi yang lain, maka dia tempati posisi itu bersama juga dengan taubat. Ini apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kenapa ya, kawan? Karena intinya begini, kita lihat ya, orang dia di awal perjalanan kalau dia bertobat, itu karena dia mengetahui bahwa dia punya dosa-dosa. Iya. Tapi kalau orang itu misalnya dia sudah bertobat, ya dia sudah lakukan ketaatan, apakah dia masih bertobat lagi? Ya, dia bertobat lagi. Dia bertobat dari apa? Dia bertobat dari kekurangan dirinya. Maka di tengah perjalanan hamba itu dia bertobat karena dia punya kekurangan diri. Kalau di awal perjalanan dia bertobat itu karena dia punya apa? Dia punya apa ya? Dosa. Dia punya dosa, dia bertobat, ini awal. Kalau pertengahan sudah bukan bertobat dari dosa lagi, tingkatannya sudah naik, yaitu apa? Bertobat dari kekurangan. Dan yang ketiga, kalau di akhir dia bertobat, itu apa? Dia menyadari kewajibannya kepada Allah. Ya, dia menyadari apa? Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, demikian perkataan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di sini di apa namanya?
di dalam Madarijus Salikin ini, kalau kita baca lembaran ini bagus sekali ya. Tapi nah insya Allah nanti kita bacakan pada kesempatan yang lain. Tetapi ini beberapa faedah yang perlu kita nukilkan sebagai tambahan daripada keterangan kita terhadap kitab daripada Al-Qawaidul Arba'. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Ya, tiga hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Tiga hal apa? Tiga hal: asyukru, as-sabru, wal istighfar. Ya, asyukru, as-sabru, al-istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Syukur, sabar, istighfar itu adalah unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Tanda-tanda apa ya, kawan? Kebahagiaan. Kalau kita katakan tanda-tanda kebahagiaan, apa sih kebahagiaan itu? Apa sih kebahagiaan itu? Maka Syekh mengatakan begini, al-muradu, Syekh Syatili mengatakan, al-muradu bisa'adah tilka as-sifatul lati tattasifu bihan nufus. Yang dimaksudkan dengan as-sa'adah itu adalah sifat satu jiwa, wa takunu sababan min asbabi zawalil humumi wal humumi anha ma'a rahilati baliha. Dan apa? Satu sifat jiwa yang menjadi sebab hilangnya kegelisahan dan kesedihan, yang disertai dengan rahati baliha, ketenangan hati. Itu sa'adah, kebahagiaan. Jadi bahagia itu apa? Bahagia itu bukan ketawa-ketawa. Dia tertawa, dia paling bahagia. Bukan, ada orang ketawa juga karena apa? Sedih. Iya. Nah, jadi apa bahagia itu apa definisinya? Bahagia itu adalah satu sifat jiwa yang menjadi sebab hilangnya kegelisahan, hilangnya kesedihan bersama dengan apa? Ketenangan hati. Ya. Jadi orang bahagia itu hatinya tenang. Ya, kegelisahannya nggak ada, kegundahannya nggak ada, kesedihannya nggak ada. Ya, itu namanya bahagia. Jadi bahagia itu bukan tidur di hotel bintang 5. Ya, ada orang tidur di hotel bintang 5 tapi sedih. Ya, ini nggak bahagia. Ya, ada istilah orang katakan begini, lebih baik menangis di Mercy daripada ketawa di sepeda ontel. Nah, ini juga salah. Ya, ini juga salah. Ya. Tapi kalau dia ketawa di sepeda ontel, dia bahagia, ya bisa aja hatinya tenang. Ya, hatinya tenang. Maka kebahagiaan, sekali lagi kita katakan, kebahagiaan itu adalah suatu sifat yang ada pada jiwa, yang sifat itu menjadi sebab hilangnya kegelisahan, hilangnya kesedihan bersama dengan adanya ketenangan hati. Itulah yang namanya dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang dia mendapatkan kebahagiaan itu di mana ya, Bang? Dia mendapatkan kebahagiaan itu, kata Ibnu Qayyim begini. Ya, kata Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin begini. Faqasamal ibada ila ta'ibin wa zalimin wa ma thamma qismun talitun albattata wa awqa'a isma zalim ala man lam yatub wala adlama minhu li jahlihi bi rabbihi wa bi haqqihi wa bi aibihi wa bi aibi nafsihi wa afati a'malihi. Jadi begini, orang itu kalau dia mau keluar menuju kebahagiaan, itu kan ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda kebahagiaan itu syukur, sabar, istighfar. Ya, di situ istighfar itu kan ada taubat, ada istighfar. Ya, sementara Allah membagi manusia itu dua saja, dolim dan taubat. Kalau dia tidak taubat itu dia dolim. Kalau dia dolim itu dia selalu gelisah. Orang yang dolim itu gelisah. Orang yang penuh dengan dosa itu dia gelisah. Maka dia bahagia atau tidak? Dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Maka bagaimana dia bahagia? Dia keluar dari kegelisahan itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ya, kawan? Paham ya? Baik.
Demikian ya khana fiddin azza wa iyyakum. Dengan demikian di sini kita sudah mengakhiri apa mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah yang terkait dengan apa tanda-tanda kebahagiaan. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada berapa? 3, yaitu apa? Syukur, sabar, istighfar. Syukur itu kapan? Ya, kalau dapat ujian bersyukur? Oh bukan, mendapat apa? Nikmat bersyukur. Bagaimana bentuk syukur? Syukur terrealisasi dengan apa? Dengan apa? Pertama menunjukkan nikmat tersebut, tahadduts nikmah. Yang kedua menyebut. Yang ketiga memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Sabar itu ada 3 jenis. Apa saja sabar? Sabar dari dalam di atas ketaatan. Sabar kedua, sabar menahan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga, sabar pada takdir Allah yang tidak sejalan dengan keinginan hati. Taib. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah membimbing engkau untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata, bahwa al-hanifiyah millatu Ibrahim adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, agama Nabi Ibrahim itu apa? Anta'budallaha wahdahu, engkau menyembah Allah saja, mukhlisan lahuddin, dengan ikhlas kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang maha tinggi berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi di sini kalimat Syekh ini beliau memulai dengan isi kitab ya. Isi kitab itu ada 4 kaidah. Ini beliau mau memulai dengan isi kitab. Ini belum isi kitab. Ini belum isi kitab. Ya, ini pengantar untuk masuk di isi kitab beliau. Ya, nah, jadi pengantarnya itu beliau menerangkan tentang agama yang lurus itu adalah agamanya Nabi Allah Ibrahim, agama tauhid. Ya, agama tauhid. Baik, ikhwan fillah azza wa iyyakum. Bila huna naktafi bihadzal dars, insyaallah kita jelaskan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.